menurut pandangan saya, namanya judi online maupun judi lainnya itu harus diberantas. Pertama, tidak sesuai dengan agama manapun maupun keyakinan apapun. Jadi dengan agama pun maupun keyakinan apapun, sehingga tidak pantas secara agama, keyakinan, budaya, adab, dan sebagainya. Oleh karena itu tidak ada dasar bagi rakyat Indonesia atau bagi aparatur memberlakukan judi online. Memang marak saya dengar pemain judi online, antara lain di seperti di Batam kemarin yang sampai ratusan miliar katanya, di Medan juga saya mendengar, kemudian di Batam, kemudian di Jakarta, kemudian di kota-kota lainnya. Oleh karena itu ini adalah tugas Propam. Polisi militer juga harus bertanggung jawab selain Propam, karena ternyata aparatur di bawahnya atau aparatur pemerintah maupun TNI ada juga yang bermain-main dengan bermain judi online. Oleh karena itu kepada TNI dan polisi diminta untuk tidak bermain judi, karena ini adalah tidak sesuai dengan ajaran apapun nilai-nilai luhur kita. Pak, tapi kan netizen juga jadi pro kontra juga nih, bahwa disebut polisi itu yakin bisa memberantas gitu. Jadi netizen menganggap bahwa polisi itu tetap aja melindungi gitu. Iya, oleh karena itu silakan dilaporkan. Laporkan ke saya boleh, laporkan yang masih takut-takut dengan berhadapan dengan aparatur pemerintah, laporkan ke polisi atau polisi terdekat boleh. Tapi laporkan kantor pengacaranya juga lebih terdekat boleh, karena lapor ke pengacara kan tidak ada ketakutan. Tapi kalau lapor ke polisi kadang takut karena tidak semua aparatur itu kan dianggap bertingkat bagian. Tapi oleh karena itu, karena sekarang sudah zaman judi online tapi juga zaman media online, laporkan aja, karena tidak perlu takut, karena no action, no viral, no justice gitu ya. Pak, soal data PPATK tentang adanya sekitar 1.000 anggota legislatif yang terlibat judi online dengan transaksi per orang tuh sudah 25 miliar, dan totalnya ada sekitar 6.850 transaksi. Itu menurut Bapak seperti apa, Pak? Ya memang kalau benar itulah perbuatan, maaf kata, biadab. Karena masyarakat kita masyarakat yang sangat rendah ekonominya, ekonomi negara kita juga sangat rendah, nilai mata uang kita juga sangat rendah. Di zaman SBY masih 10.000 per dolar. Di zaman Jokowi ini hampir 16.000 per dolar. Artinya 50% nilai mata uang rupiah Indonesia itu anjlok gitu loh. Jadi kalau masih ada misalnya aparatur pemerintah Indonesia termasuk legislatif maupun yudikatif yang masih bermain-main dengan judi online itu adalah perbuatan biadab. Sehingga oleh karena itu kalau kalian mengetahui atau ada masyarakat mengetahui, silakan dilaporkan kantor pengacaranya atau ke kantor polisi terdekat, akan diberantas. Kalau tidak diberantas di situ, lapor ke saya. Tapi Bapak setuju nggak sih Pak, kan kemarin juga udah desain juga bahwa keluarga korban judol berhak mendapatkan bansos. Gimana? Keluarga korban judol berhak mendapatkan bansos, bantuan. Korban judol? Judi online korbannya. Oh, judi online. Keluarganya. Tidak bisa lah, namanya juga judi online itu kan, itu namanya perbuatan mohon maaf ya, perbuatan biadab gitu loh. Jadi namanya keluarganya itu atau itu tidak berhak mendapatkan apapun. Kalau mau berhak mendapatkan itu ya beralih kerja dulu lah, beralih profesi gitu loh, jangan karena berjudi online gitu loh. Jadi itulah gunanya perlu bertikat baik. Seperti saya kemarin ke Selamat malam Bapak. Ya, selamat malam pemirsa. Ya, Bapak, ini terkait dengan maraknya judi online di Indonesia, ya. Dan marak juga ternyata banyak oknum-oknum di balik itu semua di Indonesia. Menurut pandangan Bapak ke depannya seperti apa? Menurut pandangan saya,
namanya judi online maupun judi lainnya itu harus diberantas. Pertama, tidak sesuai dengan agama manapun maupun keyakinan apapun. Jadi dengan agama pun maupun keyakinan apapun, sehingga tidak pantas secara agama, keyakinan, budaya, adab dan sebagainya. Oleh karena itu tidak ada dasar bagi rakyat Indonesia atau bagi aparatur memberlakukan judi online. Memang marak saya dengar pemain judi online, antara lain seperti di Batam kemarin yang sampai ratusan miliar katanya, di Medan juga saya mendengar, kemudian di Batam, kemudian di Jakarta, kemudian di kota-kota lainnya. Oleh karena itu ini adalah tugas Propam. Polisi militer juga harus bertanggung jawab selain Propam, karena ternyata aparatur di bawahnya atau aparatur pemerintah maupun TNI ada juga yang bermain-main dengan bermain judi online. Oleh karena itu kepada TNI dan polisi diminta untuk tidak bermain judi, karena ini adalah tidak sesuai dengan ajaran apapun nilai-nilai luhur kita. Pak, tapi kan netizen juga jadi pro kontra juga nih, bahwa disebut polisi itu yakin bisa memberantas gitu. Jadi netizen menganggap bahwa polisi itu tetap aja melindungi gitu. Iya, oleh karena itu silakan dilaporkan. Laporkan ke saya boleh, laporkan yang masih takut-takut dengan berhadapan dengan aparatur pemerintah, laporkan ke polisi atau polisi terdekat boleh. Tapi laporkan kantor pengacaranya juga lebih terdekat boleh, karena lapor ke pengacara kan tidak ada ketakutan. Tapi kalau lapor ke polisi kadang takut karena tidak semua aparatur itu kan dianggap bertingkat bagian. Tapi oleh karena itu, karena sekarang sudah zaman judi online tapi juga zaman media online, laporkan aja, karena tidak perlu takut, karena no action no viral no justice gitu ya.